Halo sahabat Jati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Widayanti dan bersama satu orang narasumber kita pada malam hari ini. Untuk lebih jelasnya kita akan mempersilahkan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Kepada kakak silakan untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih host Jati Study Club ya. Ya, betul. Iya, terima kasih. Saya satu kebanggaan diundang di podcastnya JSC yang dekat-dekat ini saya mendapatkan informasi cukup eksis dalam aktivitas mahasiswanya. Ya, Iya, betul sekali. Iya. Baik, langsung saja saya perkenalan diri ya. Saya perkenalan diri, nama saya Mas Pur Al-Habsi. Saya ini aktivitasnya sekarang sebagai tenaga pengajar di SD Islam Al-Azhar 63 Palu yang berafiliasi dengan Jakarta di pusat. Kemudian saat ini juga jadi tenaga pengajar juga di Al-Khairat. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan karena saya punya moto hidup khairun nas anfa'uhum linnas. Selagi kita itu berbuat baik bagi manusia. Dan juga ada aktivitas akademik yang saya lakukan, yaitu saya sebagai mahasiswa pasca sarjana UIN Dato Karama Palu, tepatnya jurusan manajemen pendidikan Islam. Jadi mungkin itu saja, atau ada hal lain mau ingin ditanyakan? Iya. Mungkin dari saya rasa sudah cukup. Oke, untuk tema kita malam hari ini adalah bagaimana kiat-kiat dalam penulisan sebuah jurnal ataupun karya tulis ilmiah. Untuk kakak mungkin bisa dijelaskan kepada kami ataupun penonton. Iya. Saya persilakan. Baik, pada prinsipnya kalau kita bicara terkait tentang menulis ini itu sebenarnya dia adalah habit yang kita lakukan ya, atau kebiasaan yang sering-sering kita lakukan. Karena kalau seandainya itu tidak dijadikan habit, maka itu agak sulit untuk kita mau menulis ya, seperti itu. Yang pertama, kalau ditanya terkait tentang kiat menulis, saya ini sebenarnya tidak juga dikatakan sebagai penulis aktif ya, karena dengan berbagai macam aktivitas di luar, jadi kadang menulis ketika memang ada momen yang saya harus menulis, ataupun memang ada tuntutan akademik yang itu kita lakukan. Jadi yang pertama sebenarnya menulis itu membaca, karena tidak bisa kita mau menulis secara aktif kalau memang kita tidak aktif membaca. Itu yang terpenting ya, yang harus diketahui. Mungkin dari kakak bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk kita sebagai pemula agar kita mempunyai keinginan, tentunya dalam langkah yang pertama seperti yang kakak bilang tadi, yaitu membaca. Oke, baik. Yang paling prinsipil itu adalah membaca. Kemudian yang kedua, menulis itu jangan takut salah. Ya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Islam menjadi seorang penulis, contoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ketika dia menulis, dia tidak berpikir bahwa tulisannya hari itu akan dia baca. Ya. Tapi dia menulis saja, dan nanti tulisan itu akan dibaca di hari kemudian. Artinya apa? Seperti ini, sahabat JSC. Kalau seandainya rekan-rekan, sahabat pemirsa ingin menulis, maka yang terpenting yang harus dipikirkan, tulislah apa yang ada di pikiran Anda. Jangan berpikir apa yang mau ditulis. Ya. Itu yang menjadi dasar saya, sehingga bagi saya ya menulis itu fun untuk saya. Gitu. Itu yang pertama. Tulislah apa yang ada di pikiran Anda. Jangan berpikir apa yang mau ditulis. Karena kalau kita berpikir apa yang mau ditulis, kita akan berpikir apa kira-kira kita mau memulai dari mana. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tulis apa yang ada di pikiran kita, biarkan dia mengalir, nah pasti itu akan terrealisasi. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah bahwa anggaplah tulisan kita ini adalah tulisan yang terbaik di masa itu. Ya. Baik. Tulisan yang terbaik di masa itu. Artinya apa? Kalau seandainya kita menganggap bahwa ini tulisan yang terbaik, itu secara tidak langsung memotivasi diri kita untuk lebih giat menulis. Nah, itu yang kedua. Kemudian kiat-kiat yang ketiga yang harus kita lakukan adalah
bahwa kita berpikir apa yang kita tulis ini itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang terpenting. Apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat orang lain. Apakah tulisan itu masih berhamburan, tulisan itu belum sehebat penulis-penulis yang kita tahu, ya kalau kita baca buku-buku tentang seorang penulis tokoh-tokoh, baik penulis novel maupun, yang kita berpikir adalah bagaimana tulisan kita itu bisa dulu ada wujudnya dulu, ya, ada wujudnya. Nanti akan jadi bahan evaluasi ke depannya, akan jadi bahan evaluasi tulisan ini kira-kira, oh ini letak kesalahannya. Kalau kita baca bukunya siapa ya, saya lupa, dia menulis buku tentang bahwa 101, kalau saya tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi, 101 dosa dalam menulis. Nah, itu buku menarik, dia menulis tentang bagaimana ternyata menulis itu adalah sebuah dosa. Nah, tapi di dalamnya memotivasi kita untuk bagaimana menjadi penulis yang aktif. Seperti itu, host. Oke, terima kasih Kak. Ya. Ada lagi pertanyaan dari saya. Kakak kan sebagai salah satu mahasiswa yang sudah sampai, tulisannya itu sudah sampai ke jurnal internasional. Kira-kira Kak, apa saja sih tantangan dalam penulisan karya tulis ilmiah ataupun jurnal sendiri? Apalagi yang kita ketahui bahwa untuk sampai di tingkat nasional saja itu sudah sangat sulit. Gitu. Iya, sebenarnya gini ya, sebenarnya jurnal yang ditulis itu sebenarnya kemarin saya tidak punya niat untuk tulis jurnal internasional. Itu sebenarnya, tapi jurnalnya itu jurnal review, ya, bukan jurnal secara utuh yang itu terbit langsung ke internasional. Karena kalau kita bicara jurnal yang terbit ke internasional, Q1, Q2 itu agak sulit. Sekelas doktor, profesor pun itu agak sulit. Nah, saya kemarin itu kemudian terbit, dikirim langsung oleh dosen, jurnal review. Jadi pernah ada tulisan yang direview oleh dosen dan itu tembus ke internasional. Jadi bukan secara langsung jurnal itu internasional, tapi di review. Ada review yang dilakukan oleh dosen, kemudian hasil review itu yang kemudian terbit di jurnal internasional. Saya tidak tahu apakah jurnal internasional yang terbit itu terindeks di Q1 atau bagaimana, itu saya kurang paham karena saya tidak melacak secara detailnya. Tapi alhamdulillah itu sudah menjadi bekal motivasi bahwa bagi saya yang penulis belum aktif, yang masih banyak belajar terkait tentang penulisan, itu bisa minimal bisa direview tulisan-tulisan kita seperti itu. Ya. Oke. Untuk saya pribadi, saya kan di sini sebagai pemula, bahkan untuk penulisan jurnal saja, saya mungkin agak sedikit bingung Kak. Mungkin dari Kakak bisa memberikan masukan untuk saya ataupun para penonton kita pada malam hari ini dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah itu. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Apakah dari segi tata bahasanya, penulisan dalam karya tulis ilmiah itu mempengaruhi sebuah tulisan kita itu memiliki kualitas yang baik atau tidak? Begitu, terima kasih. Iya, sahabat JSG, yang harus diketahui bahwasannya menulis ini khususnya di jurnal adalah yang namanya ilmiah, berarti harus data-data kemudian yang kita sajikan, karena apalagi dia karya ilmiah adalah yang faktual, bukan seperti novel, bukan seperti cerpen, atau bukan seperti opini. Namun hasil karya di dalamnya betul-betul faktual dan juga yang disampaikan di dalam itu tulisan-tulisannya adalah yang punya referensi yang jelas. Karena apa? Karena seandainya kalau referensinya tidak jelas, kemudian apalagi referensi yang digunakan dia sifatnya copy paste, ya, maka tidak akan kalau kita bicara jurnal, berarti kita bicara banyak jurnal-jurnal nasional seperti di Sinta 1, Sinta 2 yang terindeks di Scopus, maka bagi saya itu agak sulit. Makanya perkuat referensi, kemudian perkuat data. Ketika kita mengungkapkan suatu persoalan di dalamnya harus ada data pendukung yang kuat. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Karena kita juga sudah dibatasi oleh waktu, saya simpulkan bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah itu, terutama kita diharuskan untuk
Yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus banyak membaca dan jadikan bahwa dalam menulis itu sebuah habit atau kebiasaan kita. Dan untuk penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri, yang perlu dihindari yaitu plagiarism atau copy paste hasil karya dari orang lain, karena hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat tidak diterima dalam dunia pendidikan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Baik, Kak terima Masyur kasih. karena Siap, sudah menyempatkan diri untuk Ya, hadir dalam podcast suatu kita malam kehormatan hari ini. diundang di podcast. Oke, saya tutup podcast kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.